welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Pagi-pagi Brian baru saja pulang. Tentu saja ia menghabiskan malamnya bersama Flo. Lagi-lagi Priscil sudah menyambutnya. Memang, begitu mendengar deru mobil, wanita itu langsung berlari menuju pintu. "Bagaimana tidurmu semalam? Nyenyak kan?" tanya Priscil, menutupi rasa cemburu yang sebenarnya memenuhi hatinya. "Nyenyak," jawab Brian dengan singkat. Priscil menggandeng lengan Brian sambil melangkah ke dalam rumah. Ia amati leher sang suami. Lagi-lagi ia menemukan kismak baru. Wanita itu menyentuhnya. Brian membiarkan. "Kapan aku diperbolehkan membuat ini di tubuh kamu?" "Tidak akan. Aku akan segera urus perceraian kita." "Brian, aku nggak salah kamu jadikan yang kedua. Tapi please, jangan ceraikan aku." "Apa yang sebenarnya membuat kamu menolak untuk bercerai? Di antara kita tidak ada anak. Tidak ada alasan untuk tetap bertahan." Mereka sudah berada di kamar. Brian berdiri, sedangkan Priscil duduk di ranjang. "Karena itulah, ayo kita buat anak. Tidak apa kalau nantinya aku harus berjuang membesarkannya sendiri." "Jangan gila kamu. Aku juga tidak bodoh. Kalau sampai kita punya anak, sudah pasti kamu akan menjadikannya sebagai senjata untuk membuatku tetap bertahan di sisi kamu." Priscil melepaskan satu demi satu kancing dress yang ia kenakan. Namun hal tersebut tidak membuat Brian bereaksi apapun. Tetap saja cuek dan mengabaikan. "Apa kurangnya aku dibanding wanita itu, Brian? Lihatlah aku. Tubuhku tidak terlalu buruk kan? Lagi pula aku istri sah kamu. Bukankah jika kita melakukannya justru pahala yang kita dapat, bukan dosa? Kamu tidur dengannya, cuma dosa yang kamu dapat." Brian geram mendengar ucapan Priscil. Wanita itu bicara soal dosa dan pahala. Lalu di mana otaknya saat dia melakukannya dengan pria lain yang bukan suaminya? "Kancingkan lagi bajumu. Jangan bicara masalah dosa dan pahala. Kamu lupa, kamu yang melakukannya lebih dulu. Aku hanya mengikuti apa yang kamu lakukan." Priscil tiba-tiba tersenyum. Ia seperti menemukan maksud lain dalam nada bicara Brian. Seperti Brian melakukannya hanya untuk balas dendam. Cemburukah pria itu? Priscil seperti mendapat harapan baru. Bukannya mengancingkan dressnya, Priscil justru membukanya, menanggalkan penutup tubuhnya itu keranjang. Brian jengah. Ia memilih untuk mengambil baju di lemari dan segera masuk ke kamar mandi. Priscil belum juga menyerah. Ia menunggu suaminya mandi. Sambil menunggunya, wanita itu mengambil ponsel Brian, lalu mengutak-atiknya. Setelah menemukan kontak Flo, ia langsung mengirimkan kontak itu ke ponselnya dan langsung bersuah foto. Tidak lupa memilih background yang bisa membuktikan kalau itu di kamar Brian. "Hai, selamat pagi rivalku. Mulai sekarang kita berbagi ya. Tidak salah kamu terus mengejar suamiku. Dia memang hot." Priscil langsung mengirimnya. Tidak lupa ia juga mengirimkan foto hasil jepretannya. Brian keluar dari kamar mandi. Tubuhnya sudah lebih segar. "Wangi banget sih kamu. Keluarlah Sil. Jangan sampai aku bersikap kasar." "I want you babe." Priscil menarik tangan Brian dengan kencang. Karena tidak ada persiapan, Brian langsung terjatuh ke atas tubuh Priscil. Wanita itu ingin berdiri, namun Priscil menahannya. "Begini saja dulu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Begini saja." Tangan Priscil berada di leher Brian. Ia ingin mencium pria itu, namun Brian menolak. Akhirnya Priscil hanya bisa menjangkau dagu sang suami. Bibirnya bergerak cepat. "Padahal kalau kamu mengizinkan, aku ingin sekali memuaskan kamu. Tapi kamu nolak terus. Sudahlah Sil, hargai diri kamu. Jangan rendahkan diri kamu hanya demi aku." Brian turun dari tubuh Priscil. Bisa saja ia memanfaatkan wanita itu, tetapi tidak ia lakukan. Ia bukan pria seperti itu. Di kosan, Flo tengah membuka pesan dari nomor tidak dikenal. Ia tersenyum miring. Rupanya Priscil tidak akan menyerah. Bukannya cemburu, ia justru menertawakan apa yang Priscil lakukan. "Kamu pikir hanya dengan chat dan foto seperti ini bisa membuatku mundur atau marah pada Brian? Tidak akan. Aku bukan kamu, wanita yang masih berusia 20-an awal yang masih labil. Harusnya sebelum kamu berhubungan dengan pria lain, kamu berpikir bahwa kamu setelah bersuami. Sebenarnya aku kasihan padamu. Sayang, wanita yang telah melahirkan kita membuat hatiku hancur berkali-kali. Tunggu saja, giliranku menghancurkanmu," gumamnya.
Yulita datang ke rumah sang putri. Ia ingin tahu perkembangan hubungan Brian dan Priscil. Semoga saja usahanya menggertak Flo membuahkan hasil. Mama, sapa Priscil begitu membuka pintu. Halo sayang, di mana suami kamu? Ada di ruang kerjanya. Ayo masuk, Ma. Mereka masuk ke rumah, kemudian duduk di ruang makan sambil menunggu Priscil membuatkan minum untuk sang mama. Mereka memang tidak mempekerjakan asisten rumah tangga wanita yang menginap. Hanya tukang bersih-bersih yang akan datang 2 hari sekali. Pagi datang, sore pulang. Brian hanya memiliki satu pegawai pria di rumahnya. Itu pun hanya untuk menjaga rumah. Tugasnya seperti security dan menyetir mobil jika memang Brian atau Priscil sedang malas menyetir. Bagaimana hubungan Brian dengan wanita itu? Sudah berakhir kan? Apanya yang berakhir, Ma? Bahkan mereka sudah tidur bersama. Mata Yulita melebar. Apa? Kamu tahu dari mana? Aku pasang aplikasi untuk melacak keberadaan Brian di ponselku, Ma. Dia nggak pulang. Terus besok paginya aku datangi tempat di mana Brian berada. Ternyata di kos wanita itu. Dan mereka baru saja melakukannya. Banyak kismat di tubuh mereka. Apa? Sudah sejauh itu? Ya, semalam juga Brian gak pulang. Dia habiskan malam di sana. Lalu sekarang apa yang kamu inginkan? Bertahan atau berpisah? Aku ingin mempertahankannya. Aku tidak ingin kalah dari wanita seperti dia. Kalau itu yang kamu inginkan, Mama akan melakukan apa saja agar rumah tangga kamu dan Brian bisa tetap bertahan. Mama tidak akan pernah membiarkan ada orang yang menyakiti kamu, ucap Yulita, termasuk kakakmu sendiri, lanjutnya dalam hati. Priscil memberitahukan alamat kos Flo pada sang mama. Yulita yang merasa harus ikut turun tangan langsung saja bergegas ke sana. Tentu saja tanpa sepengetahuan putrinya. Wanita itu meminta sopir taksi untuk berhenti ketika ia menemukan alamat yang sesuai dengan yang Priscil beri. Meskipun memiliki mobil, kali ini ia lebih memilih menggunakan kendaraan umum. Begitu turun dari taksi, ia langsung menemui security dan mengatakan maksudnya ia datang. Pria yang menggunakan pakaian khasnya itu langsung memberitahukan di mana kamar Flo berada. Setelah mengucapkan terima kasih, Yulita segera melangkah menuju lift untuk naik ke kamar Flo. Di depan pintu kosan putri yang telah dibuangnya itu, Yulita langsung mengetuknya. Pintu terbuka. Seketika kebencian membucah di hati Yulita. Tanpa permisi dan disuruh, ia langsung masuk ke kamar Flo. Mama, satu tamparan keras mendarat di pipi Flo. Ia yang sama sekali tidak menyangka begitu terkejut. Kenapa, Ma? Jangan pernah panggil saya Mama. Saya tidak sudi memiliki anak seperti kamu. Mendengar kalimat tajam itu, Flo pun menangis. Bukankah saya sudah meminta kamu untuk meninggalkan menantu saya? Kenapa kamu justru merayunya untuk tidur denganmu, ha? Dasar wanita jalang, wanita murahan. Dengan garam, Yulita menjambak rambut Flo, menarik wanita itu untuk berdiri di depan cermin lemari. Lihatlah, apa kamu pantas bersanding dengan menantu saya? Kamu tidak ada apa-apanya dibanding putri saya. Jika memang Anda membenci papa biologi saya, kenapa Anda melampiaskan rasa benci Anda kepada saya? Saya tidak pernah meminta dilahirkan dari rahim Anda. Saya tidak pernah meminta Tuhan untuk membuat Anda tidur dengan suami orang. Yulita tersinggung dengan ucapan Flo. Sekali lagi ia tampar pipi wanita yang pernah 9 bulan dikandungnya itu. Silakan tampar saya, pukul saya, siksa saya jika itu bisa membuat Anda puas. Sekali lagi saya dengar kamu masih menenggati menantu saya dan buat putri saya terluka. Saya tidak akan tinggal diam. Bukankah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Saya adalah Anda di masa lalu, tapi saya bukan wanita kejam yang akan membuang darah dagingnya begitu saja. Oh ya, kita, saya, Anda dan putri kesayangan Anda memiliki darah yang sama. Selain kita berdua, dia juga pernah tidur dengan pria yang bukan suaminya ketika sudah menjadi seorang istri. Jangan fitnah putri saya kamu. Dia wanita baik-baik. Berarti Anda belum mengenal putri Anda dengan baik. Coba tanyakan. Saya harap Anda tidak akan jantungan ketika Anda mengetahui kebenarannya. Yulita diam. Flo merasa puas karena berhasil membuat mamanya tercengang. Sebelum pergi, wanita yang pernah menjadi selingkuhan Bapak Evan itu berhasil membalikkan meja Flo, menjatuhkan dan menghancurkan apa saja yang bisa dihancurkan. Begitu Yulita pergi, kaki Flo terasa lemas, tubuhnya luruh ke lantai, tangisnya pecah, pipinya masih terasa panas dan perih, begitu juga dengan kepalanya. Namun hatinya jauh lebih sakit. Mengapa Engkau hadirkan aku ke dunia hanya untuk merasakan sakit ini, Tuhan? Aku hanya ingin bahagia, itu saja. Sudah pukul 12 siang, namun Flo masih saja duduk di tempatnya sejak tadi. Brian yang baru saja datang merasa terkejut melihat kamar Flo begitu berantakan. Pria itu bisa langsung masuk karena tadi setelah Yulita pergi, Flo belum mengunci pintu kembali. Flo,
Apa yang terjadi, Flo? Flo menoleh, hanya sesaat, karena detik berikutnya ia kembali memalingkan wajah. Pergilah, aku menyerah, kembalilah pada istrimu. Dia jauh lebih pantas mendampingimu. Brian bingung, apa yang telah memporak-porandakan kamar Flo adalah Priscilla. Apa dia yang melakukan semua ini? Flo menggeleng. Lalu siapa? Apa ada yang mengancammu? Tangis Flo kembali pecah. Brian pun mendekat, segera memeluk wanita itu. Dari dekat, Brian dapat melihat pipi Flo yang merah dan sudut bibir yang pecah. Disentuhnya area itu. Siapa yang melakukannya? Flo diam tak menjawab. Siapa yang melakukannya, Flo? Air mata terus saja membasahi pipi Flo. Hatinya sangat terluka kali ini. Ibuku. Ibumu. Kenapa? Cukup lama Flo tidak menjawab. Dengan setia Brian menunggu sampai Flo mau bercerita. Mereka sudah duduk di sofa. Saat usiaku 5 tahun, ibuku membuangku. Kenapa? Karena dia menganggapku pembawa sial. Aku yang lahir dari hubungan terlarangnya dengan pria beristri tidak diakui oleh ayahku. Ibuku marah, tidak terima dan akhirnya aku ditinggalkan di jalan. Beruntung aku dipertemukan dengan keluarga yang membesarkanku. Tapi begitu tumbuh dewasa, aku jatuh cinta pada kakak angkatku. Perasaan cinta itu semakin hari semakin menjadi obsesi. Hingga apapun aku lakukan hanya agar dia mulai ketergantungan denganku. Ketika kakakku akan menikah, aku mencoba bunuh diri. Sampai dia membatalkannya. Aku berusaha untuk terus mendekatinya. Sampai akhirnya ketika dia mabuk, aku berhasil membuatnya meniduriku hingga aku hamil. Kakakku berniat menikah lagi, tapi aku minta dia untuk nikahi aku terlebih dulu. Panjang ceritanya. Akhirnya dia menikah. Istrinya hanya tahu kalau aku adiknya. Tapi sebentar pintanya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Mereka bercerai. Semenjak itu, hidupku tak pernah bahagia. Bahkan aku mengalami depresi. Inilah yang membuatku memilih untuk hidup sendiri setelah bercerai dengannya. Brian tidak tahu harus berkomentar apa tentang kisah hidup Flo. Lalu hubungannya dengan ibumu? Aku menceritakan semuanya agar kamu tahu langsung dariku, bukan dari mulut orang lain. Ibuku, aku baru tahu beberapa hari lalu. Kalau ternyata ibuku adalah Mama Priscilla, mertua kamu. Apa? Dia sangat membenciku. Dia menganggapku tak lebih dari sampah. Dia tidak terima kalau sampai aku merebutmu dari putrinya. Aku masih tidak menyangka seorang ibu kandung bisa melakukan ini semua. Karena itulah, kembalilah pada Priscilla. Mami tidak akan berhenti sebelum aku menjauh dari kamu.